Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu In akan mengajarkan tentang pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 Ebida Al-Falah. Oke. Surat Al-Asyr. Al-Asyr ini diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asyr artinya demi masa atau waktu. Surat Al-Asyr ayatnya ada 3 ayat. Kemudian surat Al-Asyr ini adalah surat yang ke-103. Arti dari surat Al-Asyr. Jadi ayat yang pertama, wal ashri. Nanti anak-anak menirukan dengan fasih. Artinya demi masa atau waktu. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kalau membaca ini diusahakan tidak dipotong. Berarti innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, berhentinya di al-amanu. Terus diulangi lagi, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini artinya kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya menepi kesabaran. Isi pokok kandungan Al-Asyr. Nah, isinya apa? Menjelaskan bahwa manusia dalam keadaan merugi kecuali beberapa golongan. Golongan orang yang saling menasihati tidak merugi jika ia menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. 4 pesan dari surat Al-Asyr. Yang pertama, 1. Mengetahui tentang Allah. Maksudnya ini adalah mengerti bahwa siang dan malam yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu semuanya Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad. Kalian harus tahu kalau Nabi yang paling sempurna itu adalah Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad itu ada pembelajaran yang bisa kita ambil, yaitu Nabi Muhammad itu suka dengan kedamaian, dengan kejujuran, amanah, melakukan kebaikan, suka menolong. Nah, kita amalkan itu. Dan agama Islam itu agama yang sudah kita sandang dari kita lahir dari Allah. Kemudian pesan pokok yang kedua yaitu mengaplikasikan dari pesan pertama. Nah, contohnya gimana? Contohnya ketika Nabi Muhammad itu senang dengan kedamaian, maka kita praktekkan di kehidupan kita. Nah, misalkan nih misalkan si Helmi ini suka dengan perdamaian. Ketika temannya Faro atau Galing sedang bertengkar, nah ini tugasnya Helmi nih, kita mendamaikan. Nah, mendamaikan Faro dan Galing, gitu kan. Yang pesan ketiga apa? Nah, ketika pesan ketiga itu mengajak orang lain agar mengikuti pesan sebelumnya. Nah, ini berarti tadi ya, ketika si Faro sama si Galing bertengkar, nah tugasnya nih Helmi mengajak orang lain untuk berdamai. Nah, yang kedua itu tadi keliru. Yang kedua itu tadi mengaplikasikan, contohnya ya Helmi berdamai dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau yang ketiga tadi ketika ada Galing sama Faro bertengkar, nah ini tugas Helmi. Tugas Helmi ini untuk membuat mereka berdamai. Nah, itu yang ketiga ya. Untuk yang keempat yaitu bersabar ketika yang kita ajak masih belum mau. Misalkan tadi Helmi mengajak Faro sama Galing untuk berdamai, dia nggak mau, dia masih
ini masih nakal sama saya. Nah, Helmi gimana? Ya sabar. Nah, itu sifat manusia. Nah, itu kita dari surat Al-Hasyr ini. Kita sabar ya, gitu. Nah, perhatikan gambarnya berikut ya. Di sini ada gambar, yaitu ada seorang yang baru lahir, terus sekolah, terus dia beranjak dewasa, remaja, terus dewasa, tua, akhirnya dia semakin tua dan meninggal. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian untuk berbuat kebaikan. Ketika ada teman yang bertengkar, ketika teman itu mengalami kesusahan, dan wajib kita untuk bantu. Sekian dari UIN, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tetap belajar dan menjaga kebersihan.